Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, Bapa yang hidup, Bapa yang baik, Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tabib di atas segala Tabib. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kita boleh bangun dari tempat tidur kita menghirup udara yang segar, badan kita terasa sehat dan segar. Terima kasih Bapa, berkat-Mu sangat berlimpah kepada kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan membaca kembali firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat ya Bapa. Badan kami terasa segar. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan. Pada hari ini juga kami akan membaca firman-Mu Bapa. Ajari kami, taruh apa yang ingin Engkau taruh dalam hati masing-masing supaya kami melakukan firman-Mu, turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan supaya kami layak untuk dekat-dekat kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu kalau kalian nonton itu tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan untuk memerintah melainkan melayani. Atau lebih tepatnya kalau kalian baca yang di Markus itu bagaimana anak Zebedeus ya, Yakobus dan Yohanes, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan nanti kalau ibaratnya sudah masa penghakiman atau sudah kesudahan, kami mau duduk itu di sebelah kanan dan kirimu. Dan Tuhan mengatakan seperti ini, apakah kamu bisa meminum cawan yang aku akan minum? Apakah kamu juga bisa seperti mengalami yang namanya baptisan yang aku alami? Dan mereka menjawab bisa, dan memang tepat karena murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka dilingkupi oleh Roh Kudus, mereka mengabar Injil ke sana kemari, kemudian mereka mengalami yang namanya penyiksaan, ya, penghakiman, ya, bahkan ada yang dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Mereka mati martir. Dan Yesus memang mengatakan, iya kalian akan mengalami hal itu juga. Tetapi kata dia, upah kalian akan katanya duduk untuk menghakimi ke-12 suku Israel atau bangsa Israel. Jadi 12 suku Israel itu akan dihakimi nanti Yesus bersama 12 muridnya. Nah disitulah apa yang mereka dapatkan katanya. Kemudian di sini katanya juga bagi orang-orang yang meninggalkan keluarganya ya, artinya di sini orang yang lahir bukan di terang atau bukan di Kristen, contohnya di agama lain, kemudian dia menonton video ini, mendengarkan firman Tuhan dari YouTube atau dari mana saja, mereka menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen itu sendiri, dan pastinya akan ada yang namanya pengucilan, pastinya akan dari keluarga terjadi kekerasan, bahkan ada yang sampai diusir dan sebagainya. Jangan takut kata Tuhan, karena kalian akan diberkati 100 kali lipat kata Tuhan. Bukan hanya pada saat penghakiman atau kiamat ya, pada saat ini kalau kalian tetap pegang teguh firman Tuhan ya, kalian tetap melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kalian akan diberkati bahkan 100 kali lipat. Kalian bisa baca di situ, di video yang lalu kalian nonton aja, di situ aku sudah sampaikan ayatnya di mana saja. Dan satu hal juga, pada saat penghakiman, kiamat atau kesudahan hari ini, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk yang kedua kali, dan dia menjemput umat-umat pilihannya, umat-umat yang percaya kepadanya. Kemudian kalian atau kita semua akan diberikan kemuliaan itu. Dibilang hidup yang kekal ya. Kemudian juga di sini lagi dikatakan kata Tuhan di sini ya, aku baca lebih komplit ya. Aku baca di sini ya, di ayat dari Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan sudah menerangkan bahwasanya kalau kamu mau menjadi yang terbesar di antara semua orang, kamu harus melayani juga semua orang. Jadi Tuhan Yesus pun datang ke dunia ini, dia bukan untuk dilayani tetapi melayani. Jadi Tuhan Yesus mencontohkan, memberikan kita informasi. Ya seperti kayak dia bukan hanya ngomong doang, bukan omdo aja, tetapi dia juga mempraktekkan itu. Karena dia turun dari surga, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, mengalami penderitaan, diolok-olok, diludahi, bahkan sampai gak ada harganya lagi ya. Bahkan mahkota duri pun disematkan di kepalanya. Begitulah terhinanya pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa kita, hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk supaya kita diperdamaikan dengan Bapa kita, Bapa Allah itu sendiri. Dan di sini kita akan menyambung lagi firman Tuhan ya. Kalau aku baca tadi, setelah aku baca itu, kalau ayatnya atau kisahnya itu seperti kalau kalian juga bisa baca itu kira-kira hampir sama di part 31, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Jadi part 31 itu hampir sama ya. Tetapi ayatnya di sini aku akan baca, aku akan berikan ayatnya. Kalian baca di rumah atau di mana saja kalian bisa. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Jadi sama dia dengan yang 431 juga judulnya. Kemudian yang di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini yang aku akan baca sekarang. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi di ayat yang satu lagi ya, di Lukas lagi satu lagi ya, aku kasih ayatnya. Lukas 18 ayat 35 sampai 43 ya. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Tetapi lebih tepatnya di sini memang orang buta yang dekat Yeriko ya. Kalau yang di part 31 juga menyembuhkan orang buta dan kalian bisa baca di sana, tapi yang pasti begitu banyak orang sakit, terutama yang buta juga banyak, disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena katanya di sini, si orang buta ini pada saat dia di pinggir jalan, Yesus melewati ya, pada saat Yesus katanya tiba bersama murid-muridnya di Yeriko ya. Jadi di Yeriko itu juga di daerah sana itu, dekat-dekat situ di mana Yesus selalu berada. Yeriko, Kapernaum, Gerasa ya, dan itu adalah tempat-tempat yang di daerah-daerah situlah ya. Karena Tuhan Yesus selalu pergi bersama murid-muridnya naik perahu. Jadi si orang buta ini, dia dengar Yesus datang. Dan satu hal lagi yang aku salut dengan si orang buta ini, karena dia memanggil, ya ibaratnya berteriak, berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi orang banyak di situ marah sama dia, diam gitu. Karena dia berisik ya. Jadi orang-orang di situ itu nggak suka dengar dia. Nah pada saat di situ si orang buta ini malah dia
bertekun, dia nggak peduli dengan orang-orang itu. Malah dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya Yesus pun datang dan katanya apa? Bawalah dia kemari, katanya suruhlah dia kemari. Akhirnya si Bartimeus ini membuka jubahnya, dia datang kepada Yesus dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kemudian dia bilang jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku melihat. Di sini kalau mau kita bertekun sama Tuhan, artinya juga kita berseru sama Tuhan, selalu berdoa ya, pasti kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita bertekun, kita melakukan satu hal juga, kita melakukan firman Tuhan. Makanya di sini, kalau memang kita anak Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, setiap hari kita lakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan itu mengenal dombanya, dan Dia mengenal kita. Seperti domba itu adalah kita anak-anaknya. Jadi pada saat kita bilang, Tuhan Yesus, kasihanilah aku anak Daud. Bapa kasihanilah aku. Tolong aku. Ya, baik mencari pekerjaan. Supaya aku sembuh, sehat. Supaya keluargaku tentram, damai. Dan supaya keluargaku sehat semuanya. Sukses dalam pekerjaannya. Supaya mamaku, orang tuaku, dan semuanya panjang umur. Kita minta di dalam doa. Dan Tuhan pastinya mengabulkan. Sesuai kehendaknya tentunya. Tetapi sesuatu yang mungkin kelihatan mata kita ini, jika misalnya kita minta dan Tuhan terkesan tidak menjawab ya. Tetapi satu hal, sebenarnya itu Tuhan sudah menjawabnya. Ketika kita meminta sesuatu dan tidak terrealisasikan atau tidak terjadi, banyak sekali maksud Tuhan di situ. Baik itu tidak terbaik buat kita, baik itu mungkin terbaik buat kita tapi timingnya belum tepat. Baik juga itu baik buat kita, tetapi karena Tuhan melihat hati kita begitu menyayangi Dia dan Dia menyayangi kita, bahkan Dia bilang itu baik bagimu, tapi aku akan berikan yang lebih baik lagi. Jadi jangan berkecil hati, jangan pernah kecewa, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan sembarangan, bukan Tuhan mati. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah penyayang, penyabar ya. Panjang sabar sekali Dia. Bahkan kalau kita ini, orang berdosa ini, Dia mau rela mengirimkan anaknya yang tunggal ya. Dia sendiri Bapa itu menjelma menjadi manusia menyelamatkan kita. Kalau kita nggak penting, nggak mungkin Dia mau sampai mengorbankan dirinya. Karena begitu besar kasihnya kepada kita ya. Begitu besar kasih Allah itu kepada kita. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ingat seperti yang di firman itu, bagi kalian yang tidak mengenal Tuhan, kalian sekarang mendengar video ini, melihat video ini, kalian mau tahu Tuhan itu seperti apa, kalian terpanggil, kalian menjadi pengikut Kristus. Mungkin di awal-awal kalian mengalami yang namanya penganiayaan ya, mau dari keluarga, teman dan sebagainya, pengucilan dan sebagainya, tapi yakinlah bahwasanya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Firman Tuhan mengatakan, pada saat ini kalian akan diberkati 100 kali lipat, dan pada saat di akhir zaman kesudahan kalian juga mendapat hidup yang kekal itu. Jadi gak usah takut. Kalau ikut Yesus itu memang ada yang namanya pikul salib, tapi bukan pikul salib selalunya. Kalau kita memang sudah benar-benar ditempa sama Tuhan, mengalami penyalipan itu setiap hari ya, menyangkal diri ya, memikul salib, kita selalu berada di dalam lingkupnya Tuhan. Kita selalu diberkatinya pasti. Artinya kelihatannya pasti kita kecewa ya, seperti kita sial, tetapi yakinlah pada saat kita pegang firman Tuhan, kita pegang Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus bekerja. Dan pada saat Tuhan Yesus telah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Pada saat Tuhan Yesus sudah mengangkat kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita, siapapun itu. Kuasa kegelapan apapun itu tidak akan bisa. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tabib di atas segala Tabib. Percaya kepadanya, turut kehendaknya, baca firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan, menjaga kekudusan kita, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Firman-Mu begitu indah menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, hari ini orang buta lagi Engkau sembuhkan.
bahkan hanya dengan berfirman, bahkan Engkau hanya mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapa, secara dunia, kalaupun sakit ataupun apa saja, pastinya akan ada operasi, ada persiapan ini dan itu ya Bapa. Engkau hanya melakukan dengan firman saja. Engkau hanya berkata saja, maka orang itu akan sembuh. Engkau hanya mengatakan imanmu, hanya dengan iman ya Tuhan kami boleh sembuh. Hanya dengan iman kami boleh damai. Hanya dengan iman kepadamu, hanya dengan percaya kepadamu, melakukan kehendak-Mu Bapa, kami diberkati. Bapa, tidak ada yang lebih mudah Bapa selain bersandar kepadamu. Dengan hanya bersandar kepadamu, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi dunia ini, mungkin bagimu. Apa yang sulit bagi dunia ini, tetapi bagimu tidak sulit. Bapa di sorga, ajar-ajari kami sepanjang hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Terima kami Bapa, tetap selalu dekat-dekat kepadamu. Bapa, sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.